Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 7 Juli 2026. Kita kembali akan bersama-sama mendengar, merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 32 sampai dengan 38. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sementara kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, orang bisu itu mulai berkata-kata, lalu takjublah orang banyak katanya. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Namun orang Farisi berkata, dengan kuasa pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Di tahun Ardas, keutuhan alam ciptaan, saya banyak mendengar sharing dari umat yang bertekun untuk melakukan pertobatan ekologis. Ada yang kemana-mana membawa kantong belanja. Kemana-mana bawa tumbler untuk tidak minum dari botol plastik. Ada yang di rumah memilah sampah, membuat ekoenzim dan kompos, dan berbagai hal-hal lainnya. Demi menjaga keutuhan alam ciptaan dan membangun semangat tobat ekologis. Ada seorang bapak yang melakukan pertobatan ekologis dengan berkisah kepada saya bahwa setiap sore ia menyiram tanaman di sekitar kompleks dengan ekoenzim yang dibuatnya. Namun ia banyak mendengar cibiran yang mengatakan, dia mah cuma cari muka. Paling cuma seminggu doang kayak begitu. Ada yang mengatakan, mungkin dia mau jadi RT kali ya. Ada lagi yang mengatakan, ya mungkin itu cara dia cari persugihan, makanya kaya. Bapak ini curhat dan saya meneguhkan niatan pertobatannya dengan mengatakan, Pak, dari zaman Yesus sudah ada orang-orang yang mulutnya kayak gitu. Namun Yesus tidak berhenti melakukan kebaikan. Bapak sebagai pengikutnya ya harus ikut seperti yang Yesus teladankan. Tetap berbuat baik meski dicibir dan ditolak. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan. Dalam firman hari ini Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Dan setan ini membuat orang itu menjadi bisu. Setelah Yesus menghardik dan mengusir setan itu, orang ini pun dapat kembali bicara. Namun yang menarik untuk kita renungkan adalah tanggapan dari orang-orang Farisi atas kesembuhan yang dibuat oleh Yesus bagi orang yang kerasukan setan dan bisu ini. Mereka mencibir dan mempersalahkan Yesus dengan berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Orang berbuat baik, menyembuhkan orang, mewartakan kabar baik, malah disetan-setanin. Ini kan orang-orang yang kayak setan.
yang suka nyala-nyalain orang. Yesus hadir untuk menyelesaikan masalah, malah dipermasalahkan. Ia tidak cari masalah, justru malah dicari-cari salahnya. Namun yang dilakukan Yesus, walau dipermasalahkan dan disalahkan, ia tidak berhenti untuk menaburkan yang baik, menyembuhkan orang, mengusir setan, melakukan mukjizat-mukjizatnya di semua kota dan desa. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, mari kita bersikap bijak dan waspada terhadap modus operandi atau cara kerja dari roh jahat. Roh jahat itu sukanya mencela yang baik, iri, dan tidak suka dengan kebaikan. Dalam bahasa yang modern disebut nyinyir. Roh jahat itu suka nyinyir. Dari zaman Yesus sudah ada orang-orang yang macam ini. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, dipersalahkan, dicari-cari kesalahan, diomongin, jangan berhenti dan baper untuk melakukan kebaikan. Tetaplah melakukan yang baik meski kita dicibir, meski banyak orang yang nyinyir. Sebab pada akhirnya kebaikan pasti akan berbuah yang baik pula. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.